Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1451. Para tukang pukul berbicara dengan arogan. Beraninya bocah sialan ini membuat keributan di kediaman keluarga Ganim. Apa kamu nggak tahu keluarga Ganim itu salah satu dari 8 keluarga besar? Pengurus, bagaimana ini? Apa kita masih mau lanjut bicara omong kosong dengannya? Bagaimana kalau kita hajar dia dulu sebelum kita lempar keluar? Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu berani. Jelas-jelas dia hanya orang lemah tapi malah berani membuat keributan di kediaman keluarga Ganim. Sepertinya, semua tukang pukul ini sudah terlalu lama berada di bawah naungan keluarga besar. Mereka menganggap diri mereka sebagai anggota keluarga besar. Pengurus kediaman juga menjadi sombong karena sekarang sudah ada yang membantunya. Dia tidak lagi terlihat ketakutan seperti sebelumnya. Dia segera menghampiri Wira dan mengancam. Kultivasi orang ini lebih hebat darimu, kalau kamu berani macam-macam, kami juga nggak akan sungkan-sungkan lagi. Kalau bukan karena memikirkan martabat keluarga besar, kami sudah menghabisimu sejak awal. Pengurus kediaman merasa dirinya sudah cukup bermurah hati. Jika Wira masih tidak mau menyerah, pengurus kediaman langsung akan bersikap tegas. Wira memandang mereka semua dengan dingin. Kemudian dia berjalan masuk. Para pengawal dan tukang pukul tertegun di tempat saat melihat respon Wira. Mereka baru tersadar ketika Wira berjalan melewati pintu. Semua pengawal dan tukang pukul yang membawa senjata segera menghampiri Wira. Mereka sudah bersiap menghajar Wira habis-habisan. Sebelum pengurus kediaman sempat merespons, para pengawal dan tukang pukul sudah terpental terdengar teriakan misterius di depan kediaman keluarga Ganim. Wira agak terkejut saat melihat orang-orang yang tergeletak di tanah. Kenapa mereka begitu lemah? Wira bahkan belum mengerahkan tenaganya tetapi dia berhasil membungkam para pengawal dan tukang pukul ini. Apa mungkin kultivasi mereka palsu? Tadi aku sama sekali nggak menyerang mereka. Aku bersumpah mereka langsung terpental setelah menyentuhku. Ujar Wira yang merasa tidak berdaya. Kemudian dia berjalan masuk ke kediaman keluarga Ganim. Keributan di depan pintu kediaman telah mengejutkan anggota keluarga di dalam kediaman. Arham langsung keluar setelah mendengar kabar kedatangan Wira. Dia belum membuat perhitungan dengan Wira, tetapi Wira sendiri yang datang mencarinya. Arham merasa menyesal karena mengutus wanita untuk mengurus masalah ini. Ternyata wanita memang tidak bisa diandalkan. Saat Wira dan Arham bertemu, Arham tampak geram, sedangkan Wira tampak santai. Sepertinya selain hal-hal yang penting bagi Wira tidak ada yang bisa membuatnya gelisah lagi. Arham berucap, Wira, kamu sudah mempermalukanku di arena, kenapa kamu masih berani datang ke kediaman keluarga Ganim? Apa kamu nggak berniat keluar dari sini lagi? Wira menyahut. Tuan Arham, sepertinya kamu salah, kamu sengaja menyembunyikan kultivasimu dan maju ke arena, tapi aku belum membuat perhitungan denganmu. Kenapa sekarang malah kamu yang marah-marah? Kultivasimu lebih hebat dariku tapi kamu nggak bisa mengalahkanku. Jadi kenapa kamu bilang aku yang mempermalukanmu? Wira membeberkan semua kesalahan Arham. Sudah jelas Arham tidak bisa menang melawan Wira, tetapi dia malah menyalahkan Wira. Kemudian Wira perlahan mendekati Arham, sementara itu Arham malah tertegun di tempat. Bab 1452. Apa Wira sudah gila? Ini adalah kediaman keluarga Ganim, jadi ini adalah wilayah kekuasaan Arham. Jika Arham memberi perintah, ayahnya pasti akan langsung membawa pasukan untuk membunuh Wira. Tiba-tiba Wira meninju pipi kiri Arham. Alhasil, Arham tersungkur ke lumpur. Wira berkata, aku meninjumu karena Julian, dia benar-benar sial disukai oleh orang sepertimu. Kemudian Wira mencengkram kerah baju Arham lalu mengangkatnya dan meninju pipi kanannya. Wira berujar, kali ini, aku meninjumu. Untuk diriku sendiri. Rasanya sial sekali bertemu dengan orang sepertimu. Aku harap kelak kita nggak saling berhutang dan kita nggak punya hubungan apapun lagi. Setelah melayangkan tinju 2 kali, Wira mengeluarkan sapu tangan untuk menyekat tangannya, seolah-olah Arham adalah barang yang kotor. Arham terjatuh di lantai, ekspresinya tampak kaget. Sejak kecil, Arham adalah orang yang berbakat, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Arham merasa kesal karena mengalami semua ini. Arham berdiri sambil berteriak lalu dia mengeluarkan pedang pusaka untuk bertarung mati-matian dengan Wira. Namun Wira langsung mengeluarkan pistol dan menodongkannya di dahi Arham. Mereka berdua saling berhadapan, hanya saja Arham tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, Arham tahu seberapa hebatnya pistol ini. Pedang pusakara memang cukup cepat tetapi tetap saja tidak bisa menandingi pistol Wira. Arham menelan ludah, dia merasa gugup. Untung saja Tarik sudah datang dengan membawa pasukannya.
Arham memohon. Ayah, tolong aku. Torik merasa sedih saat melihat putranya yang begitu menderita. Tarik berucap. Wira, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan anakku. Kalau enggak, aku akan membuatmu gagal dalam pertandingan terakhir 3 hari lagi. Apa kamu rela menyia-nyiakan usahamu sebelumnya? Torik tetap berusaha bersikap tenang, namun sebenarnya dia sangat mengkhawatirkan Arham. Wira menimpali, Pak Torik, kamu menyembunyikan kultivasi anakmu yang sebenarnya dan membiarkan dia maju ke arena. Kalian menganggap aku dan keluarga Triaji itu apa? Meskipun aku datang dari dunia fana, aku itu orang yang hebat di sana. Kalian gak berhak mempermalukanku seperti itu. Wira tidak langsung menjawab pertanyaan Torik. Sementara itu, Torik mulai agak ragu setelah mendengar perkataan Wira. Sebelumnya mereka sudah menyelidiki tentang Wira, selain statusnya sebagai murid Hasto, Wira memang punya identitas yang tidak biasa di dunia fana. Torik menanggapi. Wira, kamu jangan emosi dulu. Kita bicarakan baik-baik, tapi kalau kamu menodong anakku dengan senjata itu, masalahnya bisa menjadi runyam. Torik berniat mengatakan bahwa Wira yang datang membalas dendam, dan akan menjadi pelaku kejahatan. Namun Wira sama sekali tidak takut. Wira menjelaskan, awalnya, aku hanya di kamar. Tapi anakmu malah mencari seseorang pelayan untuk menyamar menjadi pelayan wanita suci lalu mengarahkanku ke tempat kosong dan berniat membunuhku. Untung saja responku cepat, sehingga aku berhasil menghindarinya. Kalau enggak, aku pasti sudah mati. Apa kalian perlu memberiku penjelasan? Torik merasa gugup sudah mendengar perbuatan Arham. Ternyata Arham telah membuat masalah besar tanpa sepengetahuan Torik. Bab 1453. Meskipun begitu, Torik juga tidak bisa mengabaikan putranya. Sepertinya putra bungsuku sudah terlalu nakal, aku minta maaf kepadamu. Kamu lepaskan dia dan anggap saja keluarga Ganim berhutang budi kepadamu, sudahlah aku pasti nggak akan membalasmu. Setelah mengatakan itu, Torik pun mundur satu langkah lalu memberi hormat kepada Wira. Arham tidak pernah melihat ayahnya memberi hormat kepada orang dunia luar. Arham pun langsung terdiam. Wira juga tidak menyangka, Torik ini mampu menundukkan kepalanya dan meminta maaf tanpa ragu-ragu. Orang seperti Torik ini baru bisa membuat orang lain ketakutan karena Torik tidak tahu malu. Mungkin dengan sikapnya inilah, Torik baru bisa mencapai posisinya saat ini. Ayah, apa yang kamu lakukan? Dia ini hanya orang rendahan saja, kenapa kamu harus mendudukan kepalamu kepadanya? Arham akhirnya bereaksi. Dia tidak mengerti, mengapa ayahnya harus menundukkan kepala kepada orang rendahan yang telah menindasnya ini. Wira hanya melirik ke Arham sebentar. Tetapi Torik langsung berteriak dengan marah. Sudah, cukup. Apa kamu pikir masalah yang kamu buat masih nggak cukup banyak? Sebelumnya, kamu terus memohonku agar aku membiarkanmu ikut bertanding dan akhirnya malah seperti ini. Kamu menyerah saja, kelak jangan memikirkan hal ini lagi. Masalahnya sudah seperti ini, Torik hanya bisa menggunakan cara ini untuk sebisa mungkin melindungi putranya. Bagaimanapun juga, Wira sekarang tinggal di kediaman keluarga Triaji. Jika tidak ada masalah tentang pelayan wanita ini, dia masih memiliki cara untuk melindungi putranya. Namun sekarang, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Saat ketiganya sedang bertengkar, Juna bersama dengan Julian masuk dari luar. Tak disangka, keluarga Ganim ini begitu ramai. Sepertinya, kedatangan kita nggak tepat pada waktunya. Setelah mendengar suara Juna, ekspresi Torik berubah. Ternyata apa yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi juga. Dia menenangkan ekspresinya dan berjalan ke depan Juna. Julian hanya melihat sinis Torik sebentar. Lalu fokus sepenuhnya kepada Wira yang terlihat baik-baik saja dan bahkan sedikit bersemangat. Hanya sedikit pertengkaran antara dua anak muda saja, kenapa masalah malah sampai merepotkan Anda? Perkataan Torik ini langsung mengubah situasi mereka. Kalau aku nggak datang, bagaimana mungkin aku bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus seperti ini? Torik, aku ingat saat akan memulai ujian tahap kedua. Kita sudah sepakat pesertanya harus bertingkat dengan Wira yaitu Asterik Awalkan. Kenapa kamu membiarkan putramu untuk ikut serta? Keluhan Juna membuat Torik tidak bisa meresponnya. Meskipun Juna dan para kepala keluarga dari 8 keluarga besar itu sering saling berhadapan, terkadang mereka tetap masih merasa tidak nyaman jika langsung berhadapan dengan Juna. Cerita tentang ini sebenarnya cukup panjang. Sepertinya, putra bungsu saya kenal dengan Wira. Jadi sangat ingin naik arena untuk mencari Wira. Tak disangka, meskipun tingkatannya lebih tinggi dari Wira, dia akhirnya tetap kalah.
Ini sungguh memalukan, kata Torik dengan cukup menarik. Setelah mendengar perkataan itu, Wira mendengus. Jika putra bungsunya menang di arena, mungkin cerita Torik akan berbeda sekarang. Bab 1454. Torik, kalau kamu berani melakukan sesuatu, jangan takut akan ketahuan orang lain. Selain itu, kenapa ada pelayan dari keluarga Ganim di kediamanku? Kenapa dia bisa datang mencari Wira dan mengaku dia adalah pelayan dari gadis suci? Beberapa perkataan Juna itu langsung membuat Torik berkeringat dingin. Arham yang berada di samping, tahu ini adalah kesalahannya. Dia tidak ingin ayahnya menanggung semua kesalahan itu. Tuan Juna, semua ini adalah kesalahanku sendiri. Ayahku nggak tahu, mohon Tuan Juna jangan menyalahkan ayahku. Kalau ingin menghukum, aku bersedia menanggungnya sendirian. Saat mendengar perkataan Arham, Wira menatap Arham dengan terkejut. Otak Arham memang bodoh, tetapi Arham sangat berbakti kepada ayahnya. Sebenarnya Arham juga tidak melakukan kesalahan yang begitu besar, sehingga dia tidak berniat untuk menuntut tanggung jawab dari Arham lagi. Hari ini dia datang, hanya untuk memberi Arham sebuah peringatan. Bahwa jika kelak terjadi hal seperti ini lagi, dia pasti tidak akan mengampuni Arham. Kamu pasti akan dihukum karena ini sudah termasuk hal yang besar. Bahkan, aturan yang sudah kami tentukan sebagai senior pun berani kamu berubah-ubah. Kamu ini sungguh berani sekali, kata Juna sambil melirik Arham sejenak. Juna sudah mendengar kabar bahwa Arham ini saat dimanja ayahnya. Tidak peduli apapun yang dilakukan, ayahnya pasti akan mencari cara untuk membantunya, namun kali ini dia mungkin tidak menyadari dia sudah bertemu masalah besar. Wira bukan orang yang mudah berbelas kasihan. Siapapun yang menyakitinya atau orang yang dicintainya, Wira pasti akan berusaha keras mencari cara untuk balas dendam. Tuan Juna, aku sungguh enggak menyangka akan merepotkanmu dalam urusan sekecil ini. Tapi tolong biarkan hal ini berakhir sampai di sini saja. Kedatanganku kali ini hanya untuk memberinya 2 pukulan saja. Bisa dibilang, dia juga sudah mendapat sedikit pelajaran. Kelak anak ini nggak akan bertindak sembarangan lagi. Arham merasa agak heran dan serba salah karena dia tidak menyangka Wira akan membelanya. Bagaimanapun juga, semua orang juga melihat bagaimana perlakuannya terhadap Wira sebelumnya, tetapi Wira sekarang tidak dendam kepadanya. Hal itu sangat tidak mudah untuk dilakukan. Juna menganggukkan kepalanya. Sebenarnya saat ini dia juga tidak ingin memperburuk hubungannya dengan orang dari 8 keluarga besar. Pada akhirnya, dia berbicara dengan Torik sebentar, lalu meninggalkan tempat itu bersama-sama. Julian berdiri di samping Wira dan menatapnya dengan sangat khawatir. Wira menepuk bahunya dengan pelan sebagai isyarat tidak perlu khawatir. Tuan muda, aku nggak pernah menyukaimu dan aku juga nggak tahu sejak kapan kamu mulai diam-diam menyukaiku. Tapi aku harap jangan terjadi hal seperti ini lagi kelak, kalau nggak, aku benar-benar akan merasa sangat bingung. Kalau Tuan muda benar-benar menyukainya, silakan memenangkan lomba ini dengan jujur, kata Julian kepada Arham sambil melindungi Wira di belakangnya. Melihat keduanya yang saling mencintai, hati Arham merasa sangat sakit. Sebenarnya dia juga tidak mengerti dan tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaannya terhadap Julian. Mungkin saja hanya sekedar jatuh cinta pada pandangan pertama dan sulit melupakannya. Namun dia juga tidak akan menyerang Wira lagi karena Wira telah membelanya di hadapan Juna. Gadis suci, tenang saja, kelak aku nggak akan bertindak sewenang-wenang seperti ini lagi. Wira, aku minta maaf kepadamu, aku benar-benar enggak menyangka kamu akan membelaku. Arham memberi hormat kepada Wira dengan ekspresi yang serius, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Wira tiba-tiba memanggilnya. Sebelumnya, dia yang selalu berusaha dengan segala cara untuk menghalangi Wira. Ini pertama kalinya Wira yang berinisiatif memanggilnya. Kalau kita bukan musuh, kita seharusnya bisa menjadi teman yang sangat baik. Bab 1455. Arham menoleh dan tertegun di tempatnya. Dia tidak pernah menyangka orang yang sebelumnya adalah musuhnya, akan menjadi temannya. Dia tersenyum berbalik dan memandang Wira. Ini bisa dibilang pertemuan yang tak terduga juga. Kita sudah saling mengenal begitu lama, tapi aku masih belum memberitahumu. Namaku adalah Arham Ganim Wira, kamu harus mengingat namaku meskipun aku nggak bisa langsung menjadi temanmu, aku yakin tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, Arham berbalik lagi dan pergi sambil melambaikan tangannya. Wira menatap punggung Arham yang pergi menjauh dengan tersenyum. Hei, apa kalian berdua melupakanku ya? Kelak, nggak ada masalah lagi. Ayo,
Cepat pulang, aku punya firasat buruk kalau tetap berada di kediaman keluarga Ganim. Tema untuk ujian tahap ketiga akan segera diumumkan, kita harus bersiap setelah pulang nanti. Julian juga tidak bisa menjelaskan mengapa dia akan merasa mengerikan, dan ada bau amis darah di mana-mana. Hanya dengan berada di kediaman keluarga Ganim jelas-jelas suasananya sangat cerah. Burung berkicau penuh dengan aroma bunga dan penuh dengan ilalang di mana-mana. Saat melihat ke arah Julian, Wira menyadari Julian mengernyitkan alisnya dan ekspresinya terlihat tidak nyaman. Dia meletakkan jarinya di dahi Julian dengan lembut dan meratakan kerutan alisnya. Lalu menarik tangan Julian. Dengan cara seperti itu, keduanya pulang ke kediaman keluarga. Berjalan bersama-sama sepanjang perjalanan, Wira tidak melepaskan tangan Julian dan wajah Julian juga sudah sangat merah. Orang-orang di sepanjang jalan terus menunjuk ke arah keduanya. Semua orang mengenal gadis suci dan mereka berpikir orang di sebelahnya seharusnya adalah Wira yang belakangan ini menjadi topik pembicaraan. Bukan hanya mahir dalam ilmu bela diri, tetapi mereka juga mendengar Wira berbakat dan sangat tampan. Sayangnya jarak mereka dengan keduanya terlalu jauh untuk dapat melihat dengan jelas. Akan tetapi, lebih baik lagi jika mereka bisa mengamati keduanya dari dekat. Julian sangat sensitif dengan suara perbincangan seperti itu. Dia merasa agak takut dan ingin menarik kembali tangannya, tetapi Wira menggenggamnya dengan sangat erat. Tuan, gak baik kalau kita seperti ini, ada begitu banyak orang yang melihat, sebaiknya kamu lepaskan tanganku dulu. Julian menarik lengan baju Wira dengan hati-hati. Wira meletakkan tangannya yang lain di tangan Julian dan menepuknya dengan ringan sebagai isyarat untuk tidak perlu khawatir. Meskipun mereka mendengar perkataan orang-orang ini, mereka juga akan kehilangan apapun. Apa kamu gak merasa aku seperti mengumumkan kepada dunia bahwa kelak kamu adalah wanitaku? Perkataan Wira dengan nada yang nakal itu membuat saraf yang tegang di pikiran Julian seakan-akan putus. Sekarang dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya kepanasan. Tuhan, kenapa kamu bercanda tentang hal ini? Aku gak akan mempedulikanmu lagi, aku pulang dulu. Kulit wajah Julian tetap tipis dan tidak tahan dengan godaan Wira. Dia tiba-tiba menarik kembali tangannya lalu segera pergi dan meninggalkan Wira sendirian di jalanan yang kacau. Wira mengira dengan hubungan mereka sekarang bergandengan tangan tidak akan menjadi masalah. Tak disangka Julian akan begitu peduli dengan pandangan orang lain. Sepertinya jalan untuk mengejar hati istri ini masih panjang, harus terus berusaha. Terdengar suara Hasto dari samping. Bila berbalik dengan ekspresi tak berdaya dan melihat Hasto sedang bersandar di pohon sekitarnya sambil melipat kedua tangannya di dada. Kak Hasto, kamu jangan menertawakanku lagi, aku juga nggak tahu di mana kesalahanku. Meskipun semuanya sudah sesuai, Julian selalu khawatir dengan komentar orang lain. Kata-kata mereka tidak berarti apapun bagiku, tapi Durian sangat memperhatikannya. Bab 1456. Saat memikirkan hal itu, Wira merasa sangat aneh. Apakah yang sebenarnya telah terjadi sebelumnya? Mungkin komentar-komentar ini telah memberikan dampak kepada Julian sehingga Julian begitu sensitif. Hasto berjalan ke samping Wira dan menatap punggung Julian yang menjauh. Lalu keduanya berjalan pulang dengan santai. Sepanjang perjalanan, keduanya membahas banyak hal tentang masa lalu Julian dan juga bagaimana Julian bisa terkena penyakit dinginnya. Hasto menceritakan semua yang diketahui dan tidak diketahui oleh Wira. Setelah kembali ke kediaman keluarga Triaji, Wira buru-buru menyadari jantungnya berdebar tetapi terasa agak sakit. Dia tidak terluka sehingga tidak mungkin ada luka dalam. Rasa sakit ini seharusnya karena dia terlalu kasihan dengan Julian. Dia tiba di depan kamar Julian dan ingin mengetuk pintunya, tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi karena merasa masih terlalu pagi sekarang. Setelah memenangkan lomba mencari jodoh itu, dia akan menikahi Julian secara terang-terangan dan memberitahu Julian bahwa penyakit dingin tidak menakutkan karena dia akan membantunya. Waktu terus bergulir. 3 hari sudah berlalu, sekarang saatnya untuk ujian tahap terakhir. Wira dan Julian sudah beberapa hari tidak berbicara. Entah apa sebenarnya yang membuat Julian marah atau malu. Mereka bertemu dengan orang-orang dari 8 keluarga besar terlebih dahulu lalu. Juna mengumumkan tema ujian terakhir. Selamat anak muda, kamu telah melewati 2 pengujian sebelumnya tapi masih ada tahap terakhir yang paling berbahaya. Kamu harus tinggal di dalam hutan kematian. Di sekte langit selama 3 hari. Ada banyak binatang yang sangat ganas dan serangga beracun yang menyerap di mana-mana, di mana di dalamnya ada satu syarat lagi, kamu nggak boleh membawa senjata tersembunyimu ke dalam. Selain itu kamu hanya boleh memilih 3 barang. Setelah Juna mengumumkan peraturan lomba, ekspresi Juna berubah drastis. Bahkan Hasto pun tidak menyangka mereka akan membuat wilayah tinggal di hutan kematian. Meskipun kultivasi Julian lebih tinggi dari Wira, dia menyadari dia pun tidak akan sanggup tinggal selama 3 hari di dalam hutan kematian. Tempat itu sangat mengerikan,
dan binatang buas di dalamnya juga lebih besar dan ganas daripada binatang buas di luar. Mereka pasti akan membunuh manusia yang mereka temui. Jika tidak, mereka tidak akan melepaskannya. Ia menatap Wira dengan sangat khawatir. Sementara itu ekspresi Wira tetap tenang dan tidak berubah sedikitpun. Dia perlahan-lahan membungkuk dan mengeluarkan pistolnya lalu menyerahkannya kepada Hasto. Aku mengerti alasan aku tinggal di dalam hutan kematian selama 3 hari. Berarti aku lulus dan boleh berpartisipasi dalam lomba mencari jodoh di Sekte Langit kan? Benar. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti dari Juna, Wira tidak ragu-ragu lagi. 3 barang yang dibutuhkan adalah sebuah pisau pendek, tali tebal dan 2 batu api. Ketiga barang itu adalah barang yang paling sederhana tetapi barang yang sangat penting juga untuk bertahan hidup di alam liar. Juna memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan barang-barang itu. Sedangkan para kepala keluarga dari 8 keluarga besar mulai berdiskusi di atas panggung. Dia benar-benar masih muda, dia mungkin masih tidak tahu betapa mengerikannya hutan kematian. Di tempat kita, semua binatang buas di dalamnya tidak sederhana yang dipikirkan. Dia berhasil melewati 2 tahap sebelumnya, mungkin karena beruntung saja. Kalau dia bisa melewati tahap ini, berarti dia benar-benar layak. Tapi kalau enggak dia juga mungkin enggak akan kembali dengan baik-baik. Hahaha. Sepertinya sudah lama enggak ada hal yang begitu menarik di Sekte Langit. Wira yang berada di bawah panggung mendengar pembicaraan para kepala keluarga dari 8 keluarga besar. Dengan tanpa ekspresi, tak lama kemudian bawahan Juna membawakan barang-barang yang dibutuhkannya. Bab 1457. Setelah menerima barang-barang itu, Wira memberi hormat kepada semua orang, lalu berbalik dan pergi. Ada pelayan yang membawanya menuju hutan kematian namun sebelum keluar dari pintu dia berbalik dan memandang dunia sejenak seperti ada telepati di antara keduanya. Dia merasa Julian sedang mengkhawatirkannya sehingga dia tersenyum sebagai isyarat pada Julian untuk tidak perlu khawatir dan tunggu dia kembali dengan tenang. Setelah memberikan isyarat itu, dia berbalik dan pergi. Setelah menunggangi kuda mengikuti pelayan itu entah berapa lama Wira akhirnya tiba di hutan kematian. Kamu lihat papan tanda ini kan? Urutan kematian ada di dalam. Di depan begitu masuk ke dalam hutan ini, ada akan banyak binatang buas yang datang menyerangmu. Cuma ini yang bisa kukatakan semoga kamu beruntung. Melihat 2 pertandingan Wira yang sebelumnya, pelayan itu merasa Wira adalah orang yang berbakat dan langka. Dengan pemikiran seperti itulah dia dengan baik hati memperingatkan Wira. Setelah pelayan itu pergi, Wira tanpa ragu-ragu langsung mengambil barangnya dan menuju ke hutan kematian itu. Saat melangkah melewati papan tanda itu, dia bisa merasakan dengan jelas aura di sekitarnya berubah menjadi berbeda. Ternyata seperti ini tempat yang paling mengerikan di Sekte Langit. Setelah pertemuan selesai, Julian kembali ke kediaman keluarga Triaji bersama dengan Hasto. Dia merasa sangat cemas dan terus bertanya-tanya bagaimana Wira bisa melewati 3 hari ini. Dia berpikir apakah Wira akan terluka atau dimakan oleh binatang buas yang ganas itu. Dibandingkan dengan Julian yang khawatir, Hasto malah terlihat lebih tenang. Nona muda, bisakah kamu gak berputar-putar lagi dan duduk untuk istirahat sebentar? Wira pasti akan baik-baik saja. Jangan lupa, dia adalah orang yang kupilih. Aku bisa membawanya ke sini berarti dia punya kemampuan untuk mengubah Sekte Langit. Julian yang terus berputar-putar di depan membuat Hasto merasa agak pusing sehingga dia terpaksa mengingatkan Julian. Namun Julian tetap merasa tidak tenang dan tidak bisa duduk dengan nyaman di sana. Guru, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi aku tetap khawatir karena hutan itu bukan tempat yang bisa ditinggali orang. Dia harus tinggal selama 3 hari di sana dan tidak membolehkannya membawa pistolnya. Kalau terjadi sesuatu apa yang harus dia lakukan? Nggak bisa aku harus diam-diam pergi melihatnya. Sepertinya, setiap kali ada masalah yang menyangkut Wira Julian akan menjadi tidak tenang dan mulai melanggar peraturan-peraturan yang bisa mengakibatkan dia dalam masalah. Seharusnya dia hanya fokus untuk membantu Wira. Perasaan anak muda memang begitu sederhana dan indah. Kamu tenang saja, Wira telah mempelajari teknik matahari besar. Ayahmu nggak akan membiarkan mati begitu saja dan pasti akan mengirim orang untuk diam-diam membantunya. Aku nggak tahu orang itu akan terlibat sejauh apa jadi dalam 3 hari ini kamu harus menyiapkan beberapa obat-obatan dan makanan saat dia kembali nanti, dia bisa segera mengisi perutnya dan mengobati lukanya. Setelah mendengarkan perkataan Hasto, Julian berpikir sejenak dan sepertinya memang hal itu yang harus dia lakukan, dia sudah terlalu cemas dan melupakan segalanya. Seusai perkataan Hasto,
Dia pergi menyiapkan obat untuk mengobati luka dan beberapa makanan yang disukai Wira, lalu menunggu Wira kembali. Wira tidak tahu apa yang telah terjadi di kediaman keluarga Triaji, sejak dia memasuki hutan kematian. Ada banyak mata yang sedang melewatinya dari kegelapan. Udara di hutan ini dipenuhi dengan bau darah. Baru berjalan sejauh 100 meter dari pintu masuk, dia sudah melihat sekitar puluhan kerangka yang bukan hanya milik binatang buas, bahkan ada kerangka manusia juga. Au! Saat mendengar suara mengaum dari binatang buas yang ganas, Wira merinding. Ini adalah reaksi yang alami. Bukan berarti dia ketakutan, sekarang dia mengeluarkan tali kasar dan pisau kecil yang disiapkan. Dia keluar terlalu tergesa-gesa sehingga hanya sempat sarapan, menghabiskan waktu hampir 1 hari untuk berangkat dari kediaman keluarga Triaji menuju hutan kematian, yang berarti dia sudah tidak makan selama sehari. Bab 1458. Wira merasa sangat lapar dan perlu mencari sesuatu untuk mengisi energinya, jika tidak, dia akan mati kelaparan sebelum lomba dimulai. Bagaimanapun juga, dia berasal dari zaman modern dan pernah menyukai video petualangan. Dia tidak menyangka hal itu akan berguna di tempat seperti ini. Sesuai metode yang pernah dijelaskan di video itu, dia membuat sebuah perangkap sederhana dan sekarang hanya tinggal mencari umpan, namun di mana dia bisa mendapatkan umpan. Saat Wira sedang berpikir, terdengar suara gesekan dari semak-semak di sekitarnya. Dia menjadi tegang dan menggenggam pisau kecilnya dengan erat. Jika ada binatang buas, dia akan berjuang hingga mati. Namun ternyata hanya seekor kelinci liar. Ia langsung melompat ke depannya. Setelah memastikan tidak ada binatang buas lainnya, Wira menghela nafas lega lalu memandang kelinci liar yang berbaring di depannya. Dia berpikir kelinci liar itu adalah umpan yang didapatkan secara cuma-cuma. Setelah mendapatkan umpan dengan mudah, Wira menguras darahnya dan memancing binatang buas di sekitar dengan darah itu. Ada banyak semak di sekitar sehingga dia sengaja mencari beberapa lumpur untuk dioleskan ke tubuhnya, dan tempat yang bisa mengeluarkan bau ini bisa menjadi tempat yang sangat baik untuk menghindari pencarian binatang buas dan menyamarkan dirinya dengan baik. Dia diam-diam bersembunyi di semak-semak dan merangkak untuk menunggu binatang buas itu datang. Waktu berlalu detik demi detik, Wira menunggu hingga hampir tertidur. Saat hampir tertidur, terdengar suara keras yang membangunkannya. Dia langsung mengintip keluar dari semak-semak untuk melihat pemandangan di luar. Dia hanya melihat seekor rusa liar yang perlahan-lahan mendekati perangkapnya dan melihat mayat kelinci di dalam perangkap. Wira memandang dengan air liur yang berlinang. Namun, rusa liar itu tidak terburu-buru memakan kelinci itu, melainkan mengamati sekitarnya dengan hati-hati. Seolah-olah mencari mangsa lain. Kelinci itu terlalu kecil untuk mengisi perutnya dan sudah disembelih, yang berarti telah diserang sebelumnya. Setelah menyadari pemikirannya yang aneh, dia menggelengkan kepalanya dan berpikir itu tidak mungkin. Itu hanya seekor rusa liar, tidak mungkin kecerdasannya melebihi manusia. Memang benar, rusa liar itu hanya merenungkannya selama 2 detik lalu tanpa ragu-ragu masuk ke dalam perangkap dan menggigit mayat kelinci dengan mulutnya. Setelah itu, keempat kakinya terikat tali dan tergantung di pohon dengan erat. Namun Wira tidak akan memberikan kesempatan kepada rusa itu. Dia menggenggam pisau belati di tangannya dengan erat lalu mengarahkannya ke lokasi yang mematikan di tubuh rusa liar itu dan langsung melemparkan pisau itu untuk membunuh rusa itu. Setelah beberapa detik berusaha, rusa liar itu akhirnya kehilangan nyawanya dan darahnya mengalir keluar dari pisau kecil itu. Wira melepaskan ikatan tali di samping dan rusa itu langsung terjatuh ke depannya. Melihat rusa liar itu begitu besar di depannya, dia berpikir dia tidak perlu khawatir untuk makanannya selama 3 hari ke depan lagi. Setelah melihat kejadian itu, para pengawal yang bersembunyi di kegelapan satu persatu matanya membelalak. Bab 1459. Para pengawal itu berpikir apakah orang seperti ini benar-benar membutuhkan perlindungan dari mereka. Bagaimana kalau kita kembali saja, lihatlah saja, dia sepertinya nggak perlu kita lindungi. Ini adalah perintah dari Tuan Juna, sebaiknya kita tetap tunggu di sini. Meskipun dia nggak butuh kita lindungi, kita tetap harus berada di sini. Para pengawal di sekitar sudah tercengang melihat tindakan Wira dan membahas apakah mereka seharusnya pergi. Namun pada akhirnya mereka tetap tinggal di sana karena mereka tidak bisa membangkang perintah dari Jurna. Jika tidak memiliki batu api di tengah hutan belantara ini, Wira harus membuat api dengan cara tradisional lagi tempat ini. Berbeda dengan zamannya, tidak memiliki korek api yang praktis sehingga bisa menyimpannya di dalam saku dan bisa dibawa kemanapun. Sekarang dia harus membawa 2 batu berat dan sudah berusaha keras pun belum tentu berhasil membuat api.
Wira menggunakan pisau kecilnya untuk menyembelih rusa liar itu, dan memotongnya menjadi kecil-kecil. Setelah itu dia mengumpulkan ranting pohon dan menusuk beberapa daging yang telah dipotong lalu memegangnya di atas rak panggang yang dibuat dengan secara sederhana. Dia hanya mengumpulkan ranting pohon yang lebih besar dan disusun menurut teorema segitiga. Setelah itu, Wira mengeluarkan batu api dan berusaha keras membuat api. Setelah berusaha sebentar, percikan api akhirnya muncul dan segera berkembang menjadi api yang berkobar. Lalu aroma dari daging rusa itu pun perlahan-lahan tercium, namun dia tidak membawa bambu sehingga hanya bisa memakan seperti itu saja. Daging itu memang tidak memiliki rasa yang terlalu kuat, tetapi masih memiliki sedikit bau amis darah dan membuatnya merasa agak tidak nyaman. Namun dia berpikir asalkan dia bisa bertahan 3 hari saja, dia sudah bisa mengikuti lomba mencari jodoh Julian, oleh karena itu dia bertekad untuk tetap bertahan. Setelah kenyang, Wira merasa agak haus. Dia pergi ke sungai terdekat dan mengambil air untuk diminum. Potongan daging yang berlebihan tadi sudah dimasukkan ke dalam tas dan dibawanya, tetapi dia tidak tahu apakah bisa disimpan selama 3 hari. Selain itu aroma daging panggang terlalu kuat sehingga kemungkinan besar binatang liar di sekitarnya akan mengetahuinya. Wira tiba-tiba memiliki sebuah ide yang bagus. Dia memutuskan untuk tidak menusuk daging-daging itu melainkan memanfaatkannya sebagai umpan untuk menangkap buruan baru. Dia menaburkan obat di atas daging itu, lalu menyebarkannya di sekitarnya. Binatang-binatang di sekitar datang mencari makanan dan memakan daging itu, perut binatang liar itu akan mulai sakit dan tidak memedulikannya lagi, dengan cara ini dia akan memiliki sedikit keuntungan. Wira menambahkan obat pencahar yang selalu dibawanya ke potongan daging itu dan mengoleskannya sebentar lalu melemparkannya ke di sekitar. Setelah itu dia duduk di tepi sungai dengan tenang dan membersihkan bau amis darah di tubuhnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara meraung binatang liar di sekitarnya, mereka sepertinya sudah mulai memakan daging yang disebarkannya. Mungkin tidak lama lagi mereka akan mulai merasakan sakit perut lalu berlarian ke segala arah. Melihat kejadian itu, para pengawal yang berada tidak jauh dari sana makin merasa kagum. Mereka berpikir Wira ini sungguh luar biasa. Otak Wira selalu bisa menemukan cara-cara yang aneh dan selalu berhasil. Haruskah kita melaporkan hal ini kepada Tuan Juna? Bukankah Tuan Juna memerintahkan kita untuk melapor setiap hari? Kalau hanya sekecil ini seharusnya tidak perlu dilaporkan. Yang harus dilaporkan adalah hal besar yang menyangkut nyawa Wira. Sekarang dia tampaknya menjalani hidup dengan baik. Ini pertama kalinya aku melihat seorang bisa hidup dengan nyaman di dalam hutan kematian seperti ini. Bab 1460. Para pengawal ini memiliki kemampuan bela diri yang hebat, tetapi mereka sangat mengagumi Wira juga. Meskipun mereka dilemparkan ke hutan kematian ini, mereka mungkin tidak bisa memikirkan cara seperti ini dan bertahan selama 3 hari. Dibandingkan dengan mereka, Wira jelas lebih hebat sehingga mereka memutuskan untuk memohon Wira untuk menjadi guru mereka setelah kembali nanti. Meskipun Wira tidak setuju, mereka akan melakukan segala cara agar Wira menerima mereka. Pada akhirnya, hari pertama sudah berlalu dan Wira pergi ke tepi sungai dengan aman. Saat malam hari, dia mencari sebuah pohon besar lalu memanjat ke atasnya untuk tidur. Dengan cara ini, dia bisa mencegah binatang liar yang berkeliaran di malam hari menemukannya. Para pengawal itu pun melaporkan kabar bahwa Wira telah melewati hari pertama dengan selamat. Kini di kediaman keluarga Triaji. Lihatlah, aku sudah bilang Wira pasti akan baik-baik saja dan pasti tenang. Senang dia sangat cerdas dan pikirannya tajam, bagaimana mungkin hari pertama saja sudah menyerah. Belakangan ini Hasto selalu bersama dengan Julian, karena Julian terlalu mengkhawatirkan dan selalu memikirkan Wira sepanjang hari. Juna juga mengkhawatirkan dengan keadaan Julian sehingga memintanya untuk menemani Julian. Setelah mendengar laporan dari para pengawal, Julian merasa sangat gembira dia akhirnya bisa merasa lega. Saat suasana hatinya yang tegang menghilang, dia mulai merasa lelah. Dia meminta Hasto untuk pulang terlebih dahulu agar dia bisa beristirahat sebentar dan membicarakannya lagi besok. Rencana Wira di hari kedua cukup sederhana. Binatang liar di sekitarnya sudah cukup disiksa dengan obat pencaharnya sehingga dia hanya perlu menangkap 1 ekor saja untuk melewati hari kedua, kemudian seperti cara di hari pertama, yaitu memberi obat pencahar di daging dan menyebarkannya. Mungkin hari ketiga pun akan dilewati dengan mudah. Entah apa yang akan dirasakan binatang-binatang liar itu setelah tahu mereka telah dibodohi oleh manusia. Wira berjalan di dalam hutan kematian itu seolah-olah sedang berjalan-jalan di jalan raya.
Tidak seperti orang yang begitu waspada setelah memasuki hutan kematian takut akan ada binatang liar yang tiba-tiba menyerang langsung menghabisinya. Keren sekali Kaku, umumkan, mulai sekarang Wira adalah idolaku. Nggak ada seorang pun yang bisa melarangku selain dia, siapa lagi yang bisa berjalan-jalan di dalam hutan kematian seperti ini. Sekarang dia adalah idolaku juga. Sebelumnya orang yang paling kukagumi adalah guruku. Aku yakin, kalau guru datang ke sini pun bisa bertahan selama 3 hari ini dengan mudah, tapi pasti tidak akan senyaman ini. Para pengawal itu masih mengikuti Wira secara diam-diam. Sebenarnya Wira sudah menyadari kepada keberadaan para pengawal itu, hanya saja mereka tidak berniat jahat sehingga dia juga tidak memerlukan mereka. Pada hari pertama masih baik-baik saja. Tetapi pada hari kedua suara gumaman mereka makin terdengar jelas dan mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Kalian semua ini sebenarnya datang untuk mengawasiku atau membunuhku. Bisa nggak kalian diam sebentar, sudah seharian ini suara ocehan kalian terdengar di telingaku. Aku benar-benar merasa sangat terganggu. Wira yang sudah tidak tahan lagi berteriak keras ke udara dan membuat para pengawal itu terkejut, mereka berpikir sejak kapan Wira menyadari keberadaan mereka. Suara mereka sangat kecil. Mereka mengapa bisa ketahuan Wira? Mereka terkejut hingga tidak berani berbicara lagi. Untuk sesaat, mereka berdiri di atas pohon sambil melototi Wira. Tetapi mereka melihat Wira tidak merespon dan tidak berkata apa-apa lagi. Apa kita sudah ketahuan bos? Bagaimana dia bisa menyadari keberadaan kita? Kemampuan mendeteksinya sungguh luar biasa. Bersambung.